Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, rekan-rekan guru yang sedang melaksanakan PPG untuk tahun 2022 dan kategori kedua. Mungkin kalian sudah sampai ke bagian eksplorasi penyebab masalah. Jadi saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan eksplorasi penyebab masalah dari hasil identifikasi masalah yang sudah kalian buat sebelumnya. Kalau kalian belum, bisa kalian cek pada video sebelumnya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, di sini saya akan coba mencontohkan satu saja cara melakukan eksplorasi penyebab masalah, mulai dari eksplorasi penyebab masalah sampai ke bagian analisis eksplorasi penyebab masalah. Di sini saya menggunakan satu di bagian pedagogiknya, yaitu siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Di sini teman-teman harus membuat, pertama harus ada kajian literaturnya, dan yang kedua Bapak Ibu harus melakukan wawancara. Wawancaranya di sini untuk kategori kedua itu adalah harus ada wawancara dari guru. Ini nanti bisa kalian pisah. Terus ada juga dari teman guru sejawat atau teman sejawat ya Bapak Ibu. Ketiga itu ada dari kepala sekolah. Keempat itu baru dari pengawas, dan terakhir yaitu dari pakar. Nah, nantinya ketika kita sudah menyelesaikan kajian literaturnya di sini saya minimal 3 kajian literatur. Ini tergantung dari LPTK masing-masing ya, yang sudah menjelaskan apakah menggunakan minimal 2 atau 3. Dan kemudian baru kita terakhir melakukan analisis. Analisisnya ini adalah gabungan dari kajian literatur atau ada yang sama dengan kajian literatur dengan hasil wawancara Bapak Ibu kepada guru, teman sejawat, kepala sekolah, pengawas, pakar ya Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini kita langsung aja. Kalau Bapak Ibu masih belum bisa bagaimana caranya mendapatkan kajian literatur dari jurnal, pertama di sini kalian harus ke bagian browser teman-teman semua ya. Kalian coba untuk browsing terlebih dahulu menggunakan Google Scholar ini. Nanti kalian ketik aja ya. Ketik seperti ini, atau enggak misalkan dari Google masih bingung, google.com misalkan, terus kalian ketik aja di sini Google Scholar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus kalian klik aja Google Scholar seperti ini. Terus kalian tambahkan di sini dengan judul, sesuaikan dengan identifikasi masalah kalian. Misalkan di sini faktor, bisa juga kalian menggunakan yang ini Bapak Ibu. Misalkan siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah, atau faktor belajar yang rendah. Bisa aja Bapak Ibu. Terus kalian enter aja. Dan di sini nanti ada beberapa penyebab. Di sini kita pakai faktor aja, faktor motivasi belajar yang rendah. Nah, di sini nanti keluar banyak sekali Bapak Ibu sumber yang kemungkinannya bakal kalian gunakan di bagian kajian literaturnya. Oke, misalkan kalau dosennya sendiri atau tempat LPTK-nya mengharuskan 5 tahun terakhir, berarti kita cek itu bagian 2017. Di sini kalian rentang khusus, terus kalian masukkan aja di bagian di sini yaitu 2017 sampai 2022, terus telusur. Nah, ini akan menyesuaikan dengan tahunnya Bapak Ibu ya. Jadi di bawah 2017 di sini tidak bakalan keluar di bagian pencarian Bapak Ibu. Oke, di sini saya menggunakan misalkan yang bagian di sini saya menaikkan Saparudin ya Bapak Ibu ya. Atau bisa juga pakai yang lain Bapak Ibu.
versi Muslim juga saya pakai di sini. Ini yang kajian literatur keduanya. Kalian klik aja, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk mendownloadnya, kalian bisa klik di bagian PDF. Yang penting ada kata-kata PDF itu bisa kalian download, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita langsung pakai atau cari langsung penyebabnya, Bapak Ibu. Di sini kan terdapat 2 faktor yang mempengaruhi. Nah, ini bisa kalian langsung copy sampai ke bagian ini, sampai ke bagian faktor A dan B ya Bapak Ibu. Kalian salin dan langsung copy ke bagian sini Bapak Ibu ya. Nanti buatkan sub-subnya aja, misalkan pertama cita-cita, biar lebih tersusun rapi Bapak Ibu. Kalau yang di sini kan deskripsinya panjang sekali nih, cita-cita atau aspirasi, kondisi lingkungan, unsur dinamis dan sebagainya, itu terlalu panjang. Kalian buatkan poin-poin aja. Kemudian untuk membuat penamaan di sini Bapak Ibu. Di sini bisa kalian menggunakan misalkan Muslim M.J. Ini nama terakhir, kemudian nama awal dan nama di tengah ini Bapak Ibu ya. Kalau dia hanya satu aja cukup pakai satu aja. Di sini penggunaan DKK ini karena bukan hanya satu orang yang di dalam pembuatan penelitian ini. Jadi pakainya DKK terus pakai tahun. Dan jika kalian diharuskan menggunakan sumber, penulisan sumber, bisa kalian cek seperti ini. Copy aja yang bagian atas ini, kemudian judulnya, kemudian jurnalnya apa, dan di halaman berapa atau volume berapa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah kalian membuat misalkan 3 kajian literatur atau minimal berapa dari LPTK yang kalian jadi mahasiswa di sana, kalian langsung membuat hasil wawancara. Itu hasil wawancara itu harus real Bapak Ibu biar mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama dari guru. Di sini saya menggunakan materi pelajaran guru kurang menarik. Itu kata guru yang ada di sekolah saya. Ada dari masalah keluarga, minat dan bakat siswa, cara mengajar guru di kelas. Faktor lingkungan siswa. Ini faktor lingkungan siswa di sini maksudnya baik itu di rumah maupun di sekolah Bapak Ibu. Teman guru sejawat. Cara menjelaskan guru yang tidak menarik, minat dan bakat siswa yang tidak sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Pembelajaran yang berlangsung siswa lebih menyukai pembelajaran praktik, materi yang terlalu sulit. Ini kata teman guru sejawat. Dan kepala sekolah seperti ini Bapak Ibu. Cara mengajar hampir diulang-ulang di sini ya, cara mengajar juga. Terus selanjutnya dari pakar, guru kurang menguasai materi ajar. Ini cara mengajar juga sama ya Bapak Ibu ya, cuman kata-katanya beda. Ini dari pakar itu sendiri. Kemudian kita analisis bersama dengan kajian literaturnya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan kajian literatur dan hasil wawancara, maka di bagian kanan ini lebih mudah kita analisis Bapak Ibu ya, tinggal kita mencocokkan saja dengan kajian literatur dan hasil wawancara. Jadi kata-katanya yaitu setelah melakukan analisis melalui kajian literatur dan hasil wawancara dengan guru, teman sejawat, pakar, kepala sekolah dan pengawas, maka didapatkan siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah itu dikarenakan pertama cara mengajar guru di kelas. Ini dari kajian literaturnya juga sama, dari hasil wawancara juga sama. Dan yang kedua, bakat dan minat siswa. Dan terakhir yaitu faktor lingkungan. Jadi itulah cara kita mengerjakan atau mengisi eksplorasi penyebab masalah pada LK 1.2. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu yang sedang melaksanakan PBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.